Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di dalam di video tutorial kelas programming ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait CSS ya. Apa itu CSS ya? Oke, yang pertama, what is CSS ya? CSS itu adalah kependekan dari Cascading Style Sheet ya. Jadi dari bahasanya kita bisa memahami style sheet. Jadi sebuah bahasa pemrograman yang dipergunakan untuk mengatur style dari sebuah halaman website ya. Nah, jadi CSS describe how to HTML element are to be displayed on screen. Jadi CSS ini menggambarkan bagaimana elemen HTML untuk ditampilkan di layar gitu ya. Jadi intinya CSS ini digunakan untuk pengaturan stylenya gitu ya. Kenapa kita harus menggunakan CSS? Nah, itu pertanyaannya. Nah, jika kita tidak menggunakan CSS, nah misalkan kita membuat halaman web yang banyak, misalnya ada 100 halaman misalnya. Nah, untuk pengaturan style dari masing-masing halaman itu, maka kita supaya dia lebih konsisten tampilannya, maka kita akan mengcopy style itu di setiap halaman. Jadi artinya codingan yang sama akan kita ulang-ulang untuk setiap halamannya. Itu sangat tidak efisien ya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita melakukan perubahan terhadap style dari setiap halaman tersebut. Misalnya kita punya 100 halaman, maka kita akan mengedit 100 halaman tersebut, dan itu sangat merepotkan. Nah, jadi di sini sangat dijelaskan juga ada CSS save a lot of work gitu ya. Nah, jadi kita sedikit bekerja dengan menggunakan CSS ini, kita sedikit pekerjaannya, jadi bisa mengontrol, it can control layout multiple web page all. Nah, jadi semuanya bisa dikontrol. Jadi kalau kita memiliki 100 halaman, kita kalau mau lakukan perubahan terhadap style dari halaman web kita tersebut, kita cukup mengontrolnya atau merubahnya hanya di CSS-nya saja, maka semuanya akan ikut berubah. Nah, seperti itu. Nah, saya akan mencontoh memperlihatkan tampilan sebuah halaman yang tidak menggunakan CSS dan kita bandingkan dengan yang menggunakan CSS. Teman-teman bisa melihat ya. Ini saya coba buka. Nah, ini adalah sebuah halaman yang mana ini hanya terdiri dari codingan HTML saja ya. Jadi belum menggunakan CSS. Coba lihat tampilannya sangat kaku ya. Ini ada menunya, ini ada menu drop down juga. Kalau kita bisa membuat menu drop down menggunakan HTML, cuman tampilannya kaku seperti ini. Jadi halaman web ini sangat tidak menarik ya, sangat membosankan. Nah, coba sekarang saya aktifkan CSS-nya teman-teman ya. Saya aktifkan CSS-nya ya. Itu kemudian yang mana lagi ini saya aktifkan. Ini sengaja saya disable. Oke, sudah aktif CSS-nya, saya simpan perubahannya. Sekarang saya refresh, kita lihat sama-sama perbedaannya. Nah, teman-teman bisa melihat perbedaannya. Ini yang sudah menggunakan CSS dari tadi yang tanpa menggunakan CSS. Jadi sangat kaku. Ini sangat menarik tampilannya teman-teman. Coba lihat, ini sangat profesional webnya. Nah, coba lihat tampilannya sangat menarik bukan? Nah, ini menggunakan CSS. Kebetulan saya di sini menggunakan CSS-nya yang framework-nya adalah yang Bootstrap. Bootstrap ini sangat banyak digunakan di pasaran oleh web developer di dalam mendesain tampilan style dari websitenya. Nah, coba lihat tampilannya teman-teman. Ini menu drop down-nya udah seperti ini. Kita arahkan ini, di otomatis ini keluar dan sebagainya. Ini juga bisa kita custom, mewarnai dan sebagainya gitu ya. Tampilannya, gambarnya transparan seperti ini sangat bagus gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh website yang menggunakan CSS. Jadi sangat paham, sangat kentara bedanya ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi ini yang disebut dengan CSS ya. Jadi kependekan Cascading Style Sheet, untuk pengaturan style dari halaman website, juga untuk mengontrol
tampilan. Jadi kita memisahkan antara tampilan dengan kontennya. Nah, jadi harus dipisah kontennya dengan tampilan. Ketika kita hanya mau merubah tampilan, kita nggak perlu pusingkan dengan kontennya gitu. Cukup kita ganti stylenya kapanpun kita mau dan lebih praktis ya, gampang dilakukan. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut ke sintak dasarnya dulu teman-teman. Sekarang CSS sintak. Nah, di dalam CSS itu nanti kita akan menemukan istilahnya yang dinamakan dengan selektor. Ya, kemudian di dalam selektor ini kita akan bisa melihat yang namanya declaration. Declaration ini boleh terdiri dari beberapa, bukan hanya satu atau dua gitu ya. Nah, di dalam declaration ini ada yang namanya property, ada yang namanya value. Contoh, saya menggunakan pengaturan warna, misalnya nama propertinya color, value-nya blue gitu. Jadi warnanya propertinya color, warnanya blue. Maka ketika di dalam codingan HTML saya menggunakan H1. Nah, kita paham H1 ini untuk heading teman-teman ya. Sebelumnya saya sudah menerangkan H1 itu adalah untuk membuat format font heading di dalam HTML. Mulai dari H1 sampai H6 ya. Yang paling besar size-nya adalah H1 ya. Nah, jadi ketika kita menggunakan H1 di dalam HTML, maka secara otomatis declaration atau property atau value yang ada di dalamnya akan menyesuaikan seperti yang kita pilih. Misalnya ketika kita sudah menggunakan CSS ya, nah maka warnanya akan otomatis blue, font size-nya akan otomatis 12 dan sebagainya gitu. Nah, itu selektor ini kita ini, jadi kita pilih ini maka ininya akan ngikut pengaturannya gitu, stylenya. Oke ya, seperti itu. Nah, misalnya gini, saya gunakan P. Di dalam HTML biasanya kita P itu adalah untuk pengaturan paragraf. Ya, ketika kita udah menggunakan CSS, ketika kita panggil P-nya, selektornya, maka properti yang ada di dalamnya, ya, value yang ada di dalamnya akan otomatis ngikut seperti ini. Nah, seperti itu, ya. Oke. Oke, kita masuk ke dalam selektor ya. Nah, CSS selektor ya. CSS selector are used to find or select the HTML element you want to style. Jadi selektor ini adalah elemen yang kita panggil atau kita select, kita pilih ya, supaya nanti style yang kita udah atur itu akan ditampilkan di dalam elemen HTML kita gitu ya. Nah, di dalam selektor ini ya, elemen dari selektor ini ada yang name, ada nama, ada ID, ada kelas ya. Nah, kemudian ada juga kombinasi dari selektor ya. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama kita contohin dengan ini sebentar. Nah, ID dulu ya. Tadi kan sudah kita bilang ada yang namanya ID, ada yang name, namanya dipanggil, ada yang kelasnya ya. Nah, kita pahami dulu yang disebut dengan ID selektor ya. Nah, kalau ID itu untuk penulisannya ditandai dengan tanda pagar ya, karakter pagar gitu. Contohnya seperti ini. Nah, ini menggunakan selektor ID. Nah, gitu. Nah, kita coba running ya. Mohon maaf, ininya nggak connect. Oke. Nah, jadi nanti di dalam pengetikan ini di dalam pengetikan ini misalnya kita cukup manggil seperti ini. ID sama dengan para satu gitu. Jadi kita ketikkan ID-nya, kemudian nama ID-nya, ini nama ID-nya kita panggil di sini. Nah, gitu. Nah, kita gunakan untuk hello world, maka dia akan seperti ini. Kenapa red? Karena di sininya warnanya red. Coba saya ganti jadi blue di sini, teman-teman. Ya. Saya running lagi. Nah, dia berubah jadi blue di sini karena yang dia panggil ininya, apa yang ada di dalam ini dipanggil. Di sini cara manggilnya ID sama dengan namanya gitu. Nah, seperti itu ya. Itu namanya ID ya. Nah, sebelumnya lupa saya terangkan tadi untuk penulisan CSS ini bisa langsung diketik langsung di dalam HTML-nya seperti ini ya. Nah, ini juga nggak kurang efisien teman-teman. Ini cara-cara awal ya, cara dasar. Yang benernya adalah dipisah nanti. Ini kita buat file satu lagi, namanya belakangnya .css. Nah, seperti halnya Bootstrap, nanti kita panggil dia di antara head pembuka dan head penutup di sini. Kita cukup memanggil. Kalau di sini kan untuk contoh sederhana ya,
Kalau di sini kan kita kerepotan juga harus ngetik berulang-ulang. Jadi yang benarnya kita panggil nanti di sini. Ya ini hanya sekedar memberikan contoh ya untuk selektor ID ya. Oke. Oke. Kemudian kelas selektor ya. Nah, apa yang disebut dengan kelas selektor gitu ya. Kalau kelas itu ditandai dengan titik. Jadi seperti ini, di titik tadi pagar. Nah, ini adalah ID-nya untuk selektor. Kemudian kalau titik ini adalah kelas. Nah, misalnya seperti ini. Kita coba panggil lagi seperti apa eksekusi ya codingannya. Waduh, koneksinya putus-putus ya. Sebentar. Koneksinya nggak stabil. Oke. Nah, cara pemanggilannya juga sama. Tadi ID, sini kelas. Kelas sama dengan kalau namanya center, maka dipanggil center, maka secara otomatis ininya akan center. Nah, sekarang saya coba ganti lagi. Saya pilih left, teman-teman. Saya running. Nah, ini juga akan left. Kenapa? Karena dipanggil selektornya. Ini menggunakan kelas. Kalau titik di depannya ini berarti ini kelas disebutnya. Jadi dipanggil kelas. Kalau tadi ID, ini center. Jadi nanti kita atur jadi rata semua ya. Maksudnya pengaturannya akan konsisten. Kalau kita buat center, kalau center dia begini, warnanya seperti ini misalnya. Ya. Nah, ini supaya langsung terlihat ya. Kalau saya buat dua file nanti kan susah bolak-baliknya. Ya, nanti jangan kita ketik di sini, kita buat format file tertentu yang namanya .css. Nah, seperti ini ya. Itu namanya kelas ya. Ya, kita lanjut lagi. Jadi selektor yang pertama ID, kemudian kelas ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau ini ada lagi yang namanya sebelum ini ntar dulu. Kita lihat. Ini kelas sudah. Iya. Nah, ini ada lagi yang namanya CSS Universal Selector ya. Universal ini contohnya dia menggunakan simbol bintang ya, teman-teman. Bintang. Nah, misalnya seperti ini. Ya, nanti kita coba lagi melihat codingannya seperti apa. Nah, misalnya ini stylenya ini kalau codingan CSS itu biasanya diawali dengan style pembuka, style penutup, teman-teman ya. Ini ya bagusnya dipisah nanti, jangan jangan di dalam HTML kita ketikkan. Jadi di HTML ini kita memanggilnya aja nanti ya. Nah, misalnya gini. Jadi cara memanggilnya ini misalnya bintang gitu ya. Nah, hello. Jadi di blue center. Jadi dia langsung ya. Nah, ID para satu. Sebentar. Style para and me. Nah, kalau seperti ini dia nggak dipanggil ya, langsung otomatis ya, karena dia udah universal ya, teman-teman ya. Nah, di sini H1, jadi H1 juga dia otomatis warnanya biru, center gitu tuh. Nah, seperti itu. Kalau jadi universal ini dia langsung dijalankan ya, semuanya. Dia jarang juga menggunakan universalnya ya. Jadi nanti semuanya akan ikut seperti ini gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira ya. Nah, nanti kita ada istilahnya CSS grouping selector. Jadi kita buat grupnya untuk selektor. Misalnya kita ini kan ada H1, ada H2, ada paragraf. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita menggunakan H1 nanti warnanya ininya align-nya center, kemudian colornya red gitu. Colornya seperti ini. Nah, dan seterusnya. Nah, ini namanya grup ya. Oke, seperti itu ya. Kemudian CSS how to ya. Nah, ini yang saya terangin tadi. Jadi ada external CSS, ada internal, ada inline ya. Kalau eksternal, jadi yang paling banyak itu digunakan eksternal. Nah, jadi kita cukup memanggil linknya seperti ini, teman-teman. Jadi kita buat nanti file terpisah, misalnya mystyle.css, nggak harus mystyle, namanya apa saja, tapi formatnya .css ya. Nah, ini yang lebih praktis, kita membuatnya terpisah
dari codingan HTML-nya. Jadi tinggal memanggil. Kalau kita harus ngetik ulang di sini berulang-ulang, sama aja nggak efektif ya. Nah, kita cuma memanggilnya. Cara memanggilnya dia diketik di antara head pembuka dan head penutup ya. Link rel style sheet href mystyle.css seperti ini. Nah, cara manggilnya begitu. Namanya apa? Nah, kemudian formatnya .css. Maka dia akan diterapkan langsung. Nah, ya. Seperti itu. Itu namanya external CSS. Yang paling bagus digunakan adalah external CSS. Kemudian ada internal. Ya. Ntar kita lihat. Nah, ini internal. Internal ini kita langsung mengetikkan di dalam HTML-nya langsung stylenya kita ketikkan. Kalau stylenya panjang gimana? Kan nggak sangat efektif ya. Ini saya tidak recommended seperti ini ya. Ini hanya untuk belajar aja boleh. Ya. Kalau rata-rata yang profesional itu dia terpisah eksternal ya. Nah, seperti ini langsung kita ketik ya kalau pendek begini. Kalau banyak stylenya gimana? Dan kalau halamannya 100 kita berulang-ulang mengkopasnya seperti ini ya. Itu sangat tidak efektif ya. Kemudian yang inline. Yang inline ya langsung di body di sini ya. Ini juga kurang efektif. Ya, sama aja kita kayak membuat pengaturan langsung di HTML. Ya. Jadi yang paling bagus itu yang eksternal ya. Jadi dipisah. Ya. Oke, seperti itu. Ya, jadi supaya videonya nggak terlalu panjang, ini saya masukkan di dalam kategori CSS Introduction ya, baru pengenalan sintak dan teori-teori ya. Untuk selanjutnya akan ada video tutorial yang membahas lebih dalam lagi terkait CSS ya, langsung kita praktekkan codingannya ya. Oke, segitu dulu untuk ini, untuk tutorial CSS Introduction ya. Terima kasih, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.